Baik, semangat pagi. Perkenalkan, saya Martua Hapusan Eko Sihite. Saya mahasiswa Magister Manajemen Unila. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan inovasi dan kolaborasi Hexahelix dengan tema UMKM pemanfaatan faba PLTU. Ini merupakan salah satu UTS dari Manajemen Pemasaran Berbasis Digital dengan dosen pengampu Dr. Dorothy Haratua Panjaitan, SE, MSI. Baik, kita mulai saja penyampaiannya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu sih hexahelix. Nah, konsep hexahelix ini dapat memaksimalkan peran ganda yang diemban oleh para aktor guna mencapai tujuan bersama. Kunci utama kesuksesan model ini adalah adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan. Siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam hexahelix ini? Nah, ini ada 6 komponen yang terlibat dalam pengembangan program CSR di sebuah desa binaan. Yang pertama itu ada akademisi, lalu dari sisi dunia usaha atau bisnis, lalu dari komunitas atau masyarakat, ada peran dari pemerintah, peran hukum dan regulasi, serta peran media. Oke, kita akan bahas satu-satu peran dari masing-masing bagian tersebut. Nah, sesuai dengan tema yang sudah sampaikan di awal tadi, tema yang kita ambil adalah terkait dengan UMKM pemanfaatan faba PLTU. Nah, sebelum kita sampai ke peran masing-masing bagian tadi, kita harus ketahui dulu, nah, apa sih faba PLTU itu? Dalam proses pembangkitan listrik di PLTU, pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara, ini menghasilkan limbah padat berupa abu hasil pembakaran batu bara. Abu batu bara ini terdiri dari abu fly ash dan abu dasar bottom ash. Nah, secara komersial, penggunaan fa dan ba atau fly ash dan bottom ash ini atau kita sering sebut dengan faba dari PLTU ini sebenarnya sudah telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, dengan studi kasus yang ada di PT PLN Nusantara Power, UP Sebalang mengambil opsi pemanfaatan faba ini sebagai bahan substitusi agregat untuk produk batako, paving block, dan pemanfaatan material pilihan pada konstruksi jalan. Nah, kita akan lihat peran-peran masing-masing dari sisi hexahelix. Yang pertama dari akademisi. Nah, kita tahu ya, akademisi ini adalah pendidikan. Nah, jadi PT PLN Nusantara Power ini selaku pemilik bisnis bekerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri LAPI ITB, Institut Teknologi Bandung, untuk melakukan kajian pemanfaatan faba, fly ash, dan bottom ash. Nah, fly ash yang dihasilkan PT PLN Nusantara Power UP Sebalang ini dapat dimanfaatkan sebagai pengganti sebagian agregat pasir untuk beton mutu tinggi dan beton non-struktur. Bottom ash juga dapat digunakan sebagai sebagian agregat pasir untuk beton non-struktur. Nah, ini kemarin ada kerjasama dengan ITB, dan dari ITB telah melakukan uji lab, dan dari hasil laporan akhir yang telah disampaikan dari teman-teman akademisi ITB menyampaikan bahwa faba ini dapat digunakan sebagai material pilihan untuk konstruksi jalan, juga sebagai bahan pembuatan paving block, batako, dan lain-lainnya. Nah, dari sisi akademisi ini mendapat peran penting ya dalam pemanfaatan faba ini, inovasi pemanfaatan faba ini. Nah, kita lihat dari sisi bisnisnya. Nah, dari UP Sebalang telah membuat beberapa program melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL melalui PLN Peduli. Dengan pemanfaatan faba ini telah membuat jalan sepanjang 600 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 cm dibangun. Jalan tersebut menghubungkan dua dusun, yaitu Sinar Laut dan Sebalang. Yang kedua, melalui program PLN Peduli, warga dusun Sebalang mendapat bantuan rumah nyaman yang bahannya menggunakan faba. Nah, inovasi pemanfaatan faba itu dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rumah, selain tadi pembuatan jalan. Nah, yang ketiga, PLN sejauh ini telah menetapkan standarisasi seperti pencampuran faba sebagai bahan adukan semen, pembuatan batako, pembesian, dan standar konstruksi dengan pemanfaatan faba.
Nah, ini terlihat jelas ya dengan adanya inovasi dan kolaborasi antara bisnis dengan akademisi telah membuat suatu yang tadinya limbah padat PLTU dimanfaatkan eh, untuk program PLN Peduli, program TJSL yang telah diberikan oleh PT PLN Nusantara Power UP Segala. Nah, itu dari sisi bisnis. Kita lihat dari sisi community atau komunitas atau masyarakat. Nah, pemanfaatan faba ini dalam mewujudkan ekonomi sirkular dan green economy berbasis keterlibatan masyarakat. Nah, peran komunitas ini sangat penting dalam mengembangkan pemanfaatan faba ini. Dan melalui program yang tadi itu, PLN telah memberikan penyuluhan kepada komunitas tersebut bagaimana sih mengelola faba, memanfaatkan faba agar menaikkan nilai ekonomis. Nah, seperti tadi dapat digunakan untuk memanfaatkan paving block, batako. Nah, itu bisa digunakan sebagai untuk pembangunan sarana prasarana di sekolah-sekolah mungkin, lalu juga untuk pembangunan rumah atau pembangunan jalan. Nah, kita lihat peran yang selanjutnya dari sisi government atau dari pemerintah. Nah, melalui pemerintah setempat, Bupati Lampung Selatan, ini Bapak Anang Hermanto, telah mengapresiasi atas inovasi faba yang diubah bermanfaat dan bernilai ekonomi. Yang tadinya limbah dapat dimanfaatkan menjadi nilai yang lebih berekonomi. Nah, selain itu juga, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Bapak Sarwono Kusuma Atmaja, mengapresiasi langkah PLN Group yang melibatkan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan faba. Dan yang terakhir, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhamnas RI, Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni, MP, menyarankan perlu segera menggelar seminar nasional agar pemanfaatan faba dapat dilakukan oleh masyarakat secara lebih luas dan masif. Artinya ini apa? Pemerintah sangat mendukung program ini dan bahkan memberikan masukan, saran agar segera memberikan seminar nasional untuk pemanfaatan faba ini. Baik itu dari pemerintah daerah, dari Lampung Selatan, atau dari kementerian, bahkan dari Lemhamnas RI. Nah, oke, kita setelah lihat dari peran dari government atau pemerintah dalam mendukung program ini, kita lihat selanjutnya peran dari law and regulation atau hukum dan pembuat regulasi. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Permen Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2008, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan limbah B3. Nah, ini faba tadi yang tadinya limbah B3, itu dapat dimanfaatkan dengan syarat yang pertama menguntungkan dari sisi ekonomi, yang kedua produk pemanfaatan memenuhi spesifikasi produk, dan yang ketiga produk pemanfaatan aman buat lingkungan. Nah, ini tadi telah dipenuhi oleh PLN yang bekerja sama dengan akademisi untuk melihat apakah faba ini menguntungkan dari sisi ekonomi, bermanfaat secara spesifikasi produk, dan aman buat lingkungan. Dan itu ternyata memenuhi syarat, artinya faba itu tadi bisa digunakan dan telah memenuhi hukum dan regulasi yang telah ditetapkan. Oke, artinya dari sisi hukum dan regulasi sudah mendukung. Nah, yang terakhir dari sisi media. Nah, media ini penting. Kenapa? Media ini sebagai sarana untuk mengenalkan kepada masyarakat yang lebih luas, lingkupnya mungkin akan lebih luas, tidak hanya sekedar di sekitar Lampung Selatan atau Lampung atau Indonesia, tapi bisa ke seluruh publik yang bisa mengakses media tersebut. Nah, ini melalui website PLN itu sendiri telah mengenalkan pemanfaatan faba ini, baik itu dari websitenya maupun dari sosial media, Instagram, dan sosial media yang lainnya. Pemerintah Lampung Selatan juga ikut aktif menyampaikan melalui media mereka di website pemerintah Lampung Selatan dan juga melalui sosial medianya. Lalu dari Lampung Antara News juga ikut, dan Tribun News juga ikut, dan mungkin banyak media-media lain yang telah berperan dalam menyampaikan informasi pemanfaatan faba ini. Nah, ini bisa kita lihat seperti gambarnya itu terlihat dari salah satu media telah menyampaikan, telah menginformasikan kepada masyarakat luas ternyata faba itu dapat bermanfaat dan telah
dilakukan kerjasama antara PLN dengan pemerintah setempat Lampung Selatan untuk memanfaatkan faba ini sebagai bahan pembuatan jalan atau pembuatan gedung, pembuatan paving block dan yang lainnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan ekonomi dan menaikkan UMKM di sekitar PLN. Nah, selanjutnya kita lihat kesimpulannya adalah inovasi pemanfaatan faba dan kolaborasi hexahelix dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, hukum dan regulasi, dan juga media telah membawa nilai ekonomis faba yang sebelumnya sebagai limbah B3 dan telah diuji dan telah memenuhi regulasi yang telah ditetapkan dan mendapat dukungan dari pemerintah dan juga telah disampaikan kepada komunitas atau masyarakat untuk pemanfaatannya. Nah, ini menjadi lebih bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah, jalan, batako, dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang telah dibentuk dengan pemanfaatan faba ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan inovasi dan kolaborasi hexahelix dengan tema pemanfaatan faba untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat.